Pertanyaannya, semoga kami guru swasta juga berkesempatan untuk tes, khususnya yang sudah PPG. Jadi Bapak Ibu, untuk seleksi P3K JF Guru tahun 2024 ini tidak membuka untuk pelamar dari sekolah swasta, kecuali bagi pelamar prioritas yang berasal dari sekolah swasta namun dipersyaratkan memiliki surat izin yayasan. Baik. Tidak tahun ini SKTT? Sudah tidak ada Bu Dijen. Oh, nggak ada. Tidak ada. Nah, pada tahun ini tidak ada lagi terkait dengan SKTT. Selain berdasarkan data dari BKN, juga berdasarkan dari data Dapodik. Karena dimungkinkan pendataan yang sudah dilakukan di BKN juga mungkin sudah ada yang pindah tugas, ada yang meninggal sebagainya, sehingga ada dua data yang perlu kita cross-check-kan. Guru yang terdaftar di BKN maupun di Dapodik akan lebih diutamakan ketimbang guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik saja. Izin Bu bertanya, guru Dapodik Negeri tahun 2023, jalan 4 semester, apa bisa daftar P3K? Bisa mendaftar. Bisa ya? Aktif mengajar paling sedikit 2 tahun. Berapa sih 2 tahun? 2 tahun atau 4 semester Bu Dijen, berturut-turut atau terus menerus. Berarti minimal terdaftar di Dapodik di Oktober tahun 2022. Jadi Pak, kalau Oktober 2022 itu TMT-nya itu sudah aktif mengajar 4 semester berturut-turut. Jadi Bapak bisa ya, semangat Pak, saya yakin Bapak bisa. Ini untuk pengangkatan P3K tahun 2024 berkenaan dengan Kepmenpan RB nomor 348 diambil peringkat terbaik. Maksudnya gimana sih ini? Seperti yang sampaikan di awal Bu Dijen bahwa ada beberapa kriteria untuk pelamar. Nah, pelamar dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik rankingan. Penentuan pelamar yang lulus seleksi diberlakukan secara berurutan sebagai berikut. Yang pertama, pelamar prioritas dulu rankingannya. Yang kedua, guru XTHK 2. Yang ketiga, guru non-ASN yang terdaftar dari database BKN dan aktif mengajar pada instansi pemerintah. Nah, yang keempat, guru non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di Dapodik Kemendikbudristek dan aktif mengajar paling sedikit 2 tahun atau 4 semester secara terus-menerus. Yang berikutnya adalah baru yang ke lulusan PPG, prajabatan atau PPG ya, yang calon guru. Jadi Bapak Ibu juga bisa melaporkan status P1-nya dan nanti insya Allah dari dinas akan memberikan izin jika sudah tidak punya satuan pendidikan. Nah, Bapak Ibu jika P1 aktif di sekolah negeri maka bisa daftar tanpa dokumen izin. Jadi kalau P1-nya ya ingat ya, P1 dan sekarang masih aktif mengajar di sekolah negeri tidak perlu izin. Kemudian bagi yang masih aktif pada sekolah swasta statusnya P1 maka bisa daftar dengan ketentuan wajib unggah izin dari yayasan. Yang ketiga, bagi P1 yang tidak aktif dimanapun karena telah berhenti bekerja sebagai guru karena alasan berbagai macam, maka dapat mendaftar. Masih dianggap P1-nya masih diakui, tetapi wajib unggah surat izin dari Dinas Pendidikan sesuai dengan lokasi formasinya. Gitu ya, itu jawaban. Nah, kami sampaikan Bu Dijen di pasal 29 Kemenpan tersebut bahwa terkait guru yang terdaftar di BKN maupun di Dapodik akan lebih diutamakan ketimbang guru non-ASN yang terdaftar di Dapodik saja. Jadi ini Bu Dijen cross check ya, keduanya diutamakan, tapi tetap saja Bapak Ibu nggak usah khawatir. Jadi kalau kemarin sempat ada isu hanya yang ada di BKN saja. Sekarang ya, di dalam Kepmenpan itu sudah diakomodir guru yang terdaftar di Dapodik seperti tahun-tahun sebelumnya. Betul. Terima kasih Pak Ses, penjelasan yang sangat bagus untuk bisa menjawab banyak penasaranan Bapak Ibu guru. Banyaknya keluhan dari yayasan yang selama ini telah membantu pemerintah dalam bidang pendidikan yang kehilangan guru-guru yang terbaiknya setelah mengikuti seleksi P3K terus ditempatkan di sekolah negeri. Nah, tentunya ini juga mengganggu kaitan dengan proses pembelajaran pengajaran yang ada di satuan pendidikan sekolah swasta. Apakah hanya lulusan PPG prajabatan saja atau PPG dalam jabatan yang sedang mengajar di sekolah swasta bisa juga melamar? Ya. Sesuai dengan pengaturan yang ada di Kemenpan RB terkait dengan mekanisme seleksi P3K guru di instansi daerah tahun 2024, pelamar dari sekolah swasta yang dapat melamar hanyalah pelamar prioritas yang P1, yang tadi masuk di kriteria yang pertama, yang telah lulus seleksi tahun 2021 yang sudah lulus passing grade.
Itu pun dengan persetujuan dari ketua yayasan seandainya yang bersangkutan memang ada di sekolah swasta. Dan apabila guru tersebut tentunya juga masih aktif Bu Dirjen, masih aktif mengajar. Nah, apakah guru P1 tetap akan menjadi prioritas pada ASN P3K tahun 2020? Masih enggak Pak Ses? Jadi sesuai dengan Kemenpan RB nomor 348/2024, kriteria terkait dengan pelamar seleksi ASN guru tahun 2024 itu yang pertama pelamar prioritas P1. Tetap prioritas ya? Tetap prioritas. Yang kedua guru ex tenaga honorer kategori 2 atau ex THK 2. Yang ketiga itu guru non-ASN di instansi daerah. Yang keempat lulusan PPG yang database-nya pada pangkalan data lulusan PPG di Kemendikbudristek RI. Nah tentunya guru prioritas yang selama ini yang hasil seleksi tahun 2021 masih sama. Masih sesuai dengan prioritas itu P1 itu masih, ya? Masih sama. Ya, sesuai dengan Kemenpan yang 348 tahun 2024. Nah Bapak Ibu, sekarang salah satu program prioritas yang sedang kita jalankan saat ini adalah seleksi ASN P3K. Yang pernah saya sampaikan di awal tahun ini terkait dengan seleksi ASN P3K guru yang akan digelar di tahun 2024 ini. Saat ini kita sudah mendapatkan Capmen tentang seleksi ASN P3K yang sudah terbit. Dan sudah banyak pertanyaan Kemenpan RBRI nomor 348 tahun 2024 tentang seleksi ASN P3K bagi GF guru.